maka wajib bagi dia untuk menerima aturan-aturan dan pilihan-pilihan yang Allah telah pilihkan sama dia. Jadi kalau kita ngomong raditu billahi rabba, kita harus menerima aturan yang diatur Allah. Pilihan sudah dipilihkan Allah untuk kita, kita terima. Wa bimurri qada'ihi, begitupun dengan pahitnya kehendak Allah Ta'ala, diterima. Tak boleh kita nolak, tak boleh kita ngeluh. Sebab kita sudah ikrar raditu billahi rabba, kita ridho menerima Allah sebagai Tuhan. Jadi tak boleh kita membantah, harus menerima dengan pahitnya qada dan ketentuan Allah. Wa ayyakna'a bima qasamahu lahu min rizki, dan juga kita harus menerima daripada bagian yang sudah Allah tentukan dari rezeki kita. Tidak boleh ngeluh sedikit pun. Ingat, jadi kalau kita terbayang, kalau ada sifat-sifat di dalam hati kita, kita mengeluhkan daripada pembagian-pembagian Allah, ingatlah kalimat raditu billahi rabbah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan. Jadi buat apa kita mengutuk? Kita terima sudah. Wa ayyudawima ala ta'atihi. Orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya harus senantiasa taat kepada Allah. Ya, harus dalam keadaan mak mana pun juga, dan selalu menjaga yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Salat tak tinggal, ibadah puasa tak tinggal. Itu kalau orang ridha Allah sebagai Tuhannya. Wa yajtaniba maharimaha. Dan dua juga harus menjauhi daripada larangan-larangan yang Allah larang dengan kita. Jadi baru kita ikrar tu. Kemudian apa lagi orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya? Sabar dengan bala, sabar dengan ujian, syukur dengan nikmat, menginginkan mak mana caranya aku pacak bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu orang ridha Allah sebagai Tuhannya. Sebab kalau kita ridha Allah sebagai Tuhan, pastilah terbayang dengan di dalam pikiran kita yang singkat di dunia ini, mak mana nantinya aku bakal bertemu sama Allah kelak. Pengen ya Allah, pengen menengok Engkau tu menjadikan aku, menciptakan aku, membentuk aku, menguasai aku, memberikan nikmat kepada aku, memberikan segala macam ketentuannya kepada aku. Aku pengen ketemu denganmu ya Allah. Itu orang ridha Allah sebagai Tuhannya. Mu'tamidan alaih, selalu bersandar kepada Allah. Tidak pernah melepaskan sandarannya kepada selain Allah. Baik ketika dia sendiri ataupun ketika dia di tempat halayak ramai. Sandarannya cuma satu, Allah. Allah sudah. Jadi kadang-kadang kita ni kalau mengucapkan Allah, itu kalau memang keluarnya dari hati, lain rasanya. Allah itu yang keluar hanya dari mulut, berbeda dengan keluar dari hati. Kalau Allah itu keluar dari hati, seperti Nabi Muhammad SAW, begitu nak dibunuh oleh duksur, pedang terhunus di lehernya, dia duksur mengatakan, siapa yang pacak mencegahmu dariku wahai Muhammad? Maka Nabi mengatakan Allah. Pada waktu itu gemetar tangan duksur tadi. Kemudian lepaslah pedang duksur tadi, jatuh di hadapan Rasulullah. Diambilnya lagi oleh Nabi Muhammad pedang tadi, ditempelkannya ke leher duksur tadi. Wa may yamna'uka minni ya duksur. Sekarang terbalik. Siapa yang pacak nyelamat ke kau dari aku, kata Rasulullah. Maka duksur menjawab, tak kata ya Rasulullah, engkau itulah. Kalau kau nak bunuh, nak lepaskan. Maka Nabi Muhammad lepaskan duksur tadi. Kalau kita tak kata bujunya, tak kata bucunya, nak nganu kita. Agaklah dulu nak dilepaskan. Jadi artinya ketika seseorang itu bersandar dengan Allah dengan penuh hatinya, maka ucapan yang dia ucapkan itu ikhlas. Ibadahnya itu ikhlas. Ini wong yang mengakui raditu billahi rabba. La yabza'u fil mahammat illa ilaih. Tidak pernah takut dalam kesulitan yang dia hadapi. Tidak pernah takut dia. Tidak pernah takut dengan kesulitan yang dia hadapi, kerana kembalinya hanya kepada Allah. Kemudian wala yu'awilu fi qada'il hajat, dan dia tidak pernah menjerit. Tidak pernah menjerit ketika punya hajat, punya keinginan, kecuali menjeritnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wong yang mengatakan raditu billahi rabba. Itu yang harus dia lakukan. Kemudian wabil islami dina. Kita ridho, aku ridho Islam sebagai agama. Nah, orang yang mengatakan aku ridho Islam sebagai agama, apa yang harus dia lakukan? Apa sebagai tanda buktinya sesuai dengan ucapan yang dia ucapkan? Pastilah orang yang mengakukan ridho Islam sebagai agama, dia pasti akan mengagungkan kehormatan dan syiar agamanya, bukan malah menghinakannya. Diangkatnya Islamnya, ditampakkannya, dimuliakannya, diagungkannya. Namanya syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itulah tanda hatinya takwa kepada Allah Ta'ala. Syiar Allah tu banyak. Kita solat Jumaat, maki pakaian putih, maki kopiah putih, maki sauban putih. Itu syiar. Syiar itu. Solat lebaran Idul Fitri, kita metu dari rumah dengan rapinya, dengan bagusnya, dengan menampakkan nikmat yang Allah berikan sama kita. Itu syiar. Kita mengadakan acara-acara PHBI, acara-acara peringatan Hari Besar Islam, seperti Maulid, seperti Isra Mi'raj, dan seperti acara-acara yang lain. Itu syiar. Menampakkan bahwasanya Islam itu agung, Islam itu mulia, bersatu padu di dalam mencari dan mengagungkan agamanya Allah Ta'ala. Itu Islam. Kita berkelompok di dalam belajar dalam satu ilmu agama, duduklah seperti majlis taklim ini. Ini syiar namanya. Antum berangkat dari rumah menuju tempat majlis taklim, tengah jalan ketemu kawan, ditanya nak ke mana? Nak pergi majlis taklim. Syiar. Syiar, itu namanya syiar. Banyak syiar itu. Jadi orang yang mengakukan Islam sebagai agamanya, dia harus mengagungkan kehormatan Islam, syiarnya Islam. Walam yazal mujtahidan fima yu'aqiduhu wa yaziduhu rusuhan wa istiqamatan minal ulum wal a'mal. Dan orang yang mengatakan dia ridho Islam sebagai agama, dia akan selalu bersungguh-sungguh dalam menguatkan Islam, di dalam menambah keislamannya, tetap istiqamah melakukan belajar ilmu-ilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut yang ada dalam syariat Islam. Itu baru orang yang mengatakan wabil islami dina itu. Kemudian apa lagi? Wa yakunu bihi murtabiton. Orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam, ridho Islam sebagai agamanya, dia harus kuat. Dia harus kuat, harus punya rasa cemburu dalam Islam. Islam dicakiti, Islam dihina, bukan ngedem giliran waris berebut, giliran harta tahan bermusuhan, tak teguran jadi apa kau. Giliran Islam dihina ke ngedem galau, pecah kutu buku. Asal ditanya ngapa dah ini? Aku jadi paku paku galau. Paku kalau mana bangunan paku kalau siapa nak jadi tiangnya? Siapa nak jadi bangunannya? Nak jadi paku kalau. Ini orang menandakan hanya memiliki agama Islam, akan tetapi ucapannya dengan Islam dia Islam, namun pembelaan sama Islam tak katik sama sekali. Kemudian apa lagi ciri wong yang Islam ridho Islam sebagai agamanya? Dia takut kalau Islam itu dicabut dari diri dia. Mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Wali ahlihi muhtariman. Dia menghormati orang Islam, dimuliakan orang Islam, sesama Muslim, bukan disino, bukan disakiti. Waliman yakafara bihi, sedangkan orang yang mengakui Islam sebagai agama, dia akan benci dengan orang yang benci dengan Islam. Dia akan benci dengan dan menjadi musuh bagi orang yang memusuhi Islam. Itu Islam yang kita ucapkan wabil islami dina. Itu harus punya rasa seperti itu. Kemudian yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya. Ridho Nabi Muhammad sebagai nabi. Mak mana solusinya? Mak mana buktinya? Kita mengucapkan Nabi Muhammad itu sebagai nabi dengan ikrar kita, buktinya harus kita tunjukkan. Kana bihi muqtadiyan. Kita harus meloi Nabi Muhammad. Jadikan sumber pengikutan kita, jadikan contoh buat kita. Wa bihajihi muhtarihan, dan selalu mengikuti hidayah yang dibawa oleh Rasulullah, tidak pernah lepas. Wa li syar'ihi muttabi'an, mengikuti syariatnya.
wa bi sunnatihi mutamassikan. Berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah, bukan malah menjauhi sunnah Nabi Muhammad. Bukan mau tidak melakukan sunnah Rasulullah. Dengan alasan inilah, kita ni maaf, kadang-kadang yang cerita ustaz yang tak kasih gelar. Yang nyampe itu ustaz yang tak kasih gelar. Cuman model ustaz, kalau ana ada gelar. Ana SH. SH itu di depan tapi. Biasa kan wong SH ni kan di belakang. Kalau ana SH-nya di depan, jadi ana SH Ali bin Idrus BA. Jadi SH itu Sayyidul Habib. Ali bin Idrus BA. BA itu barang bar. Ya, kadang-kadang maaf, ada wong ini dia kalau sudah dengan ustaz mulai dia sekolah di mana? Di mana? Kadang-kadang maaf be, khutbah Jumat ini kejadian. Khutbah Jumat be kadang-kadang nak milihnya ustaznya yang bergelar. Kadang-kadang nak ngajarnya ustaznya yang bergelar, yang ada depannya Dr. Andes lah, yang ada ujungnya depannya profesor lah, yang ada ujungnya SPDI lah, yang ada ujungnya SAG dan lain sebagainya. Nah itu kadang-kadang dimeloi. Sedangkan ustaz-ustaz yang kadang-kadang mengarah ke sunnah Rasulullah dengan baik, kadang-kadang tidak dianggap. Menceritakan siwak, tidak dianggap. Ya. Menceritakan tentang sunnah Nabi SAW seperti ini, biasa-biasa baik. Tapi kalau yang nyampe kenya tu ustaznya tu, oi hebat gelarnya. Datangnya barangkali pakai kendaraan. Di sini tak kasih tempat lain. Anak cerita ni tempat lain, bukan di sini. Di sini Masya Allah, wong-wong tua kita, panutan kita kalau. Tempat lain, di sebagian tempat lain. Ya seperti itu. Kadang-kadang, bila nak ceramah be kalau budak muda, dah apa kali ceramah, awak masih muda. Bila lah tua, tua ni yang tahu apa kali ceramah lah tua. Apa salah? Manusia ni muda, salah. Tua salah. Jadi tak tahu nak mana kendak manusia ni. Nah ini menunjukkan bahwasanya kita jauh dari syariat Nabi. Kita ngomong kita cinta sama Nabi. Kita ngomong kita ridho Nabi sebagai agama kita, sebagai Nabi kita. Kita ridho Muhammad sebagai Nabi kita. Akan tetapi dengan sunnahnya kita main-main lakukan. Ini tak sunnah Nabi. Ini jadi maksudnya itu, ini intinya. Wa bihaqqihi mu'azziman, dan selalu mengagungkan haknya Rasulullah. Hak Nabi Muhammad itu diangkat, dimuliakan. Wa minas salati wassalam alaihi mukassiran, memperbanyak maca solawat dengan Nabi Muhammad. Tu, maca solawatnya banyak ni. Wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban, mencintai keluarga Rasul, mencintai sahabat Nabi Muhammad. Ini Masya Allah ini. Ini benar, ini contoh buat kita. Sebab kita tak ada tahu apa yang bakal kita hadapi kelak di hari kiamat. Kita ni hanya mendengar sampaian-sampaian dari hadis dan sampaian-sampaian dari ayat Allah serta sampaian-sampaian dari para ulama kita. Dan kita yakin sampaian-sampaian mereka itu benar. Tapi kejadian yang sebenarnya belum kita alami. Kita akan berhadapan di padang mahsyar, mak mano padang mahsyar itu age. Mak mano kita diduduk ke di mano. Posisi kita kalau sekarang lemak kita pacak milih duduk. Asak si depan-depan, asak ngantuk mundur ke belakang. Sisip kalau sudah tak kuat lagi ngilang. Itu kan pacak milih kita. Kalau di akhirat age, apalagi kita di hadapan Allah Taala, kita tak pacak milih. Nabi Muhammad itulah satu-satunya yang pacak nyelamat ke kita di akhirat age. Kalau kita mana pacak nyelamat ke kita di akhirat lagi. Sedangkan kita nguruh diri dewe lagi tak becus. Ibadah kita lagi kolang kabut. Uji kita ibadah kita hebat. Kalau kita nak dibandingkan dengan ibadah-ibadah wong dulu kan. Belum ada apa-apa ibadah kita. Cuman paling tidak kita cinta sama Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad tu Abdulul Khalqi mutlak. Manusia yang paling abdul secara mutlak. Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali pembawa rahmat kepada semesta alam. Tahu tak alamin? Alamin itu jamak dari alam. Kalau alam itu satu, kalau alamin itu banyak. Alam itu satu, kalau alamin banyak. Berarti di banyak alam. Pembawa rahmat di banyak alam. Alam ini banyak. Kalau di dunia ini alam itu ada dua. Ada alam gaib, ada alam nyata. Ada makhluk halus, ada makhluk kasar. Setengah kasar tak kasih.
Alam tu banyak. Di atas alam dunia. Pecah kita ke langit. Kita ke langit. Allah ciptakan langit dan bumi. Kita jengok ke langit. Mana tahu apa wa ma bainahuma. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Sedangkan ini bukan langit. Yang kita jengok. Kalau ini bukan langit. Langit-langit namanya. Kalau kita keluar, kita jengok ke pucuk. Ada bintang. Ada matahari. Itu bukan langit. Kalau tak percaya, naiklah. Naik. Naik pesawat apa? Apollo. Naik. Kalau dulu ada parkirnya 10 dulu, zaman dulu. Ya, Apollo tu parkirnya 10 dulu. Tak tahu sekarang di mana. Kalau dulu parkirnya 10 dulu. Nah, naik ke Apollo. Naik. Dia katik yang namanya biru tu tak katik. Kan kalau kita siang ni kan biru kan. Tak katik yang namanya biru. Sebab ini bukan langit. Yang kita jingok ni bukan langit. Langit mana? Allah alam bisawab. Kalau langit pertama jelas ditunggu oleh Nabi Adam. Ada pintunya. Tak mungkin Rasulullah nyampaikan berita Isra Mi'raj itu palsu. Kan itu sudah logikanya. Jadi artinya Nabi Muhammad itu diciptakan Allah membawa rahmat. Lah otomatis kalau manusia pembawa rahmat bagi semesta alam, pastilah dia makhluk yang paling afdal. Tidak mungkin ada makhluk pembawa rahmat tapi makhluk tidak ada afdal, tidak mungkin, tidak masuk di akal. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ayat yang selanjutnya. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali kepada segenap makhluk. Seluruh makhluk. Kalau alamin tadi ditafsirkan oleh ulama, baik itu manusia, baik itu malaikat, baik itu binatang, baik itu batu-batuan, itu di bawah naungan Rasulullah. Begitu tuh kepada seluruh makhluk, otomatis kalau sudah Allah utus Nabi Muhammad kepada seluruh makhluk, tidak mungkin makhluk yang lebih diutus kepada seluruh makhluk lebih hina daripada makhluk yang diutus. Pasti lebih tinggi derajatnya. Itu Rasulullah. Jadi artinya cuman kita dipinta sikok, kata Nabi Muhammad. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga, kata Nabi, kecuali yang tidak mau. Jadi garis komanya, garis tanda tanyanya yang tidak mau. Berarti kalau ditanya sikok-sikok wong Islam, kau nak masuk surga, nak masuk neraka? Mana ada yang masuk neraka? Pasti milih surga. Hatta budak kecil yang belum balik, tanyalah, nak surga nak neraka? Nak sekelat kojek dia. Maksudnya nak surga dia. Pasti nak surga. Cuman kata Nabi ada yang nandak masuk surga. Siapa yang nandak masuk surga? Yang nandak masuk surga tu kata Nabi, yang galak masuk surga, yang taat dengan aku, yang nandak masuk surga, yang membangkang aku. Nah, itu nandak masuk surga. Artinya orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Tak usah jauh-jauh kita. Allah dewek nyebut ke dalam ayat Al-Quran. Allah mendahulukan nama Nabi Muhammad ketimbang beli Allah Ta'ala. Apa kata Allah? May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Itu garis bawah ya. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul berarti telah taat kepada Allah. Allah sebutkan nama Nabi dulu baru Allah Ta'ala. Artinya kalau kita meloi Nabi, otomatis taat kepada Allah. Tidak meleset lagi. Nah inilah. Adina billahi raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan. Wa alaihi mutaraddiyan wa mutarahiman. Orang yang mengikrarkan Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka hendaklah mencintai keluarga dan para sahabatnya, memuliakan mereka, menyenangi mereka, menyayangi mereka. Ada orang menghina keluarga Nabi, ada orang menghina sahabat Nabi, jangan diam. Lawang. Bukannya mangap-mangap ngedem. Ada orang nyaci keluarga Rasulullah, nyaci isteri Nabi Muhammad, nyaci sahabat Rasulullah. Tak boleh gitu diam. Tegak harus. Kata Rasulullah mengatakan, "Idza subba ashabi," apabila sahabatku dicaci, kata Rasulullah. Falam yazhadil alim bi ilmihi, tapi orang yang tahu tapi tidak menampakkan pembelaannya, fa alaihi laknatullah, kata Rasulullah. Maka orang atit tadi mendapat laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Kalau kita jingok ada orang nyaci sahabat, kemudian kita diam. Tak boleh. Harus ditegakkan. Itu tanda bukti cinta sama Nabi. Sebab Nabi Muhammad mencintai sahabatnya Rasulullah. Apalagi kalau yang 4 itu. Yang namanya di depan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali.
Kalau kita baca dalam sejarah kan ada 10 sahabat yang hidupnya dijamin surga, disebut ke surga oleh Rasulullah. Disebut ke Nabi Muhammad min ahlil jannah, artinya masuk surga. Yang utama dari sahabat 10 itu 4 ini. Nah, kalau dicaci, ada orang mengatakan Sayyidina Umar atau sama Abu Bakar sama Umar itu sekarang ini lagi juru ngaco gitu. Mak mana inti? Apa ngedem baik? Orang ngajar kau ni. Sanak kau bukan. Misan kau bukan. Sip. Giliran kita katoi, dia marah. Itu kan seperti itu. Nah ini bukti kita cinta. Wabi Muhammadin Nabiyya itu. Wa ala ummatihi musfiqan wa lahum nasihan. Dan bukti cinta kita mengikrarkan Nabi Muhammad Nabi kita adalah kita harus punya tanda bukti berlemah lembut dan penuh cinta kasih terhadap umatnya Rasulullah. Pernah tak kita nangis untuk umat Nabi Muhammad? Pernah tak kita berdoa di waktu malam, ya Allah, Allahumma ghfir ummata Muhammad? Pernah tak kita minta sama Allah dengan banyu mata kita, ampuni umat Nabi Muhammad? Sayangi umat Nabi Muhammad. Kita bayangkan, ya Allah, umat Nabi Muhammad sekarang ni seperti ini, seperti itu. Itu bukti cinta kita sama umat Rasulullah. Kadang-kadang kita berdoa untuk kita dewek. Untuk umat Nabi tak pernah kita doakan. Padahal Nabi Muhammad tu paling kencang doanya untuk umatnya. Sudah tu apa lagi? Memberi nasihat sama umat Nabi. Kalau ada yang salah, benar ke? Arah ke? Bukan dicaci maki. Bukan diadu-adu sama orang kafir. Tak mentang bergaul sama orang kafir. Makan gaji sama orang kafir. Orang kafir nyaci umat Nabi, melok-melok. Banyak yang macam itu. Ya, nah jangan. Kita bela harus. Oh bang, apa? Kami kan bergawe sama kau. Silahkan kau nak ngurus gawe kau. Tapi jangan kau caci umat Rasulullah. Jangan kau caci saudara kami. Itu salah satu iman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Ini bukti. Makanya, raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Fayan bagilaka ayuhal mu'min. Kita sebagai seorang mukmin, antu talib nafsaka bitahqiqi hadhil ma'ani. Kita harus benar-benar memperhitungkan ucapan, mengamalkan, menghayati ucapan atau arti-arti dari 3 ikut kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kita harus hayati. Paksakan diri kita untuk bersifat dengan 3 sifat itu. Dan tidak akan cukup bi mujarradil qaul, hanya ngomong baik. Hanya ucapan baik, tak cukup. Fa innahu ghalilul jadwa, manfaatnya sedikit. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Hanya ngucap ke baik, tidak katik hayatnya, tidak cukup, manfaatnya sedikit. Dapat tapi tak ada banyak. Yang paling bagus mak mana? Yang paling bagus dihayati ucapan itu. Begitupun juga dengan zikir-zikir yang lain. Begitupun juga dengan doa-doa yang lain. Kita paksakan diri kita untuk menghayatinya, mengamalkannya dan melakukan perbuatan sifat sebagaimana inti daripada bacaan yang kita baca. Contoh, waktu kita baca Subhanallah, waktu kita baca Subhanallah, Subhanallah, hati kita mumtali al-qalbi bitanzihillah wa ta'zimihi. Hati kita penuh dengan memuliakan Allah dan mengagungkan Allah. Waktu kita baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Makanya ulama-ulama dulu galak dikuatkannya baca. Supaya orang tu terhayati dengan bacaan zikir tadi. Dan juga orang yang di belakang tadi tak ada berlari. Duduklah di situ, mantap. Jangan berlari dulu sebelum imam berlari. Meloklah dulu berzikir. Bacaan sekuat habis lagi berlari kalau apalagi baca dua hati. Bacaan sekuat habis lagi sembilan kalau imam muruk ngadep depan. Imam tadi ngadep ke depan tak kalau ke belakang. Makanya imam tu kalau habis solat, habis maco, kalau habis maghrib ini kita disunahkan Nabi untuk maco la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Setelah itu kita disunahkan untuk membalikkan badan. Artinya bahu kita yang sebelah kini paling tidak miring deh. Ada posisi badan kita tu ini makmum, kejingoan di makmum. Kalau imamnya ngadep ke sana, makmum di sini. Begitu noleh, no, habis kalau imam.
Borongan dia maca doanya dia, maca Fatihahnya dia, maca ininya dia. Lah itu. Jadi itu artinya makanya benar kalau kita ibrahkan, kita pelajari kenapa ulama-ulama dulu, kita jengok kiai-kiai kita dulu. Habaib-habaib kita dulu kalau maca gak dikuatkan kan. Subhanallah, dilamakan. Subhanallah kan dulu Sekarang kan sudah agak kurang. Paling ada tempat-tempat musola tertentu atau masjid tertentu yang galak maca kuat. Benar tak kira-kira? Kan antum tengok sekarang ini. Kurang. Nah ini hidupkan lagi. Ini dia hidupkan siar ini. Pelan-pelan. Supaya apa? Mereka ngajari supaya hati kita tu penuh dengan pujian kepada Allah. Bukan hanya maca subhanallah tapi hati kita tu dipenuhi. Itu lebih manfaatnya luar biasa. Kemudian waktu maca, alhamdulillah, alhamdulillah, kuat ke? Hati kita tu penuh dengan pujian kepada Allah dan bersyukur dengan Allah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil kita mayangkan, masya-Allah, alhamdulillah. Walaupun boleh duit sedikit, bayang terus. Waktu maca, Rabbi firli itu ampunkan aku. Hati kita tu penuh mengharap ampunan dari Allah Taala. Takut kita tak diampuni Allah. Kalau kita tak diampuni Allah, faman narju siwa. Kepada siapa kita nak minta ampunan kepada selain Allah? Kalau bini, laki bukannya ngampuni, maaf ke? Kalau pula dimaafkannya. Kalau Allah ngampun ke, ngabis ke, nyelesaikan solusinya. Tu, jadi waktu kita maca, kalau kita pengen hajat kita cepat dikabulkan Allah, cepat pula hati kita nyamber pujian Allah itu. Cepat dikabulkan Allah. Tak percaya, buktilah. Kita berzikir, cepat kita sambar, husuk kita dengan Allah. Cepat pula dikabulkan Allah. Sebab Nabi mengatakan, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafirin lah, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima doa dari hati wong yang lalai. Mak mana hati wong yang lalai? Mulutnya berucap, hatinya merantau. Ya, mulutnya berucap, hatinya merantau ke Lampung, Jakarta, hatinya ke mana-mana. Mulutnya ucap, hatinya merantau. Nak kata Allah, no, mana hati budak ini keli. Muter-muter ke mana, tak tahu. Makanya lambat. Kalau kita cepat. Itu seperti itu. Wattahid fil hudur ma'allah wa tadabbur ma'ani ma taqulu. Berusahalah, ini dianjurkan, bukannya harus. Kita berusaha dulu, latihan. Latihanlah berusaha untuk husuk, menghadirkan hati kita bersama Allah. Hadir itu ada hadir, Pak. Kalau di absen tu hadir tak? Hadir. Ada berarti. Hati kita tu ada, di situ hati kita. Ustaz, tak mungkin berlari hati di sinilah. Hati tak ada berlari, sama cak kita tidur. Kata Nabi-nya, kalau tidur, hati-hati dengan tanganmu. Kau tidak tahu tanganmu ke mana, kata Nabi. Kalau dipikir tangan kita tidur ke mana, tak tahu tak ke mana-mana dulu sini tangan. Tapi jangan diremehkan hadis itu. Lagi pas bangun tidur, tangan kita masuk bawah ranjang. Mana tahu kita lagi tidur. Banyak tak kejadian macam itu? Tahu-tahu tangannya patah bangun tidur. Pernah tak yang tinggal alami tangan yang sakit bangun tidur? Nah sama macam itu, hati kita tu tak usah berlari ke mana-mana. Mantap. Berusahakan hadir. Merenungkan arti-arti yang kita baca. Berusahalah untuk berbuat dengan apa yang Allah cintai dan menjauhi segala apa yang dibenci oleh Allah. Jauhilah semaksimal mungkin. Pokoknya ingat deh, segala sesuatu ingatlah sama Allah. Ini tauhid, ini namanya tauhid. Hadirin hadirat orang tua kita yang dirahmati Allah. Ini tauhid namanya. Pengenalan kita dengan Allah Taala. Tauhidnya ini belajar dari yang kayak ini dulu. Ini sekali belajar tauhid langsung pacak berjalan pucuk banyu. Nah ini yang galak mubang itu. Langsung nak berjalan pucuk banyu. Nah ini sago. Langsung nak pacak duduk di pucuk daun pisang. Ujung-ujung ngembek pisang. Ya, ini tauhid nih. Ini yang pertama nih kita pelajari. Mumtalian, latihan di situ. Berusaha tuh. Wasrib inayatika ila amril qalbil batin. Dan perhatian yang penuh di dalam hati kita, memperhatikan hati kita dan memperhatikan apa yang ada di batin kita. Jadi di batin kita ni ada hati, ada sir. Kalau sir itu lebih dalam dari hati. Makanya kalau ada doa Allah manfa'na bi barakatihim wa asrarihim, wa asrar itu sir. Sir itu di bawah tetek sebelah kanan ini ada sir. Kalau hati di sini.
Ada ruh kan, ada ruh di pucuknya ruh. Sir di bawahnya. Nah itu maka sir itu orang yang sudah mempunyai sir itu hatinya bersih. Ini jadi kita harus memperhatikan. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum," kata Nabi. Allah itu tidak pernah melihat bentukmu, tidak pernah melihat amalmu. Lantaklah, isma syi'ta, terserah nak ngapo. Hiduplah sekendak kamu, bebas. Nak malang, nak melintang, nak tegak, nak duduk, lajulah. Tak dipandang Allah. Kau nak beramal ini, tak dipandang Allah. Wa amalika, wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang Allah lihat tu hati dan niatmu. Memang benar kalau kita ni kadang-kadang amal kita ni menunjukkan batin kita, terkadang macam itu. Kalau wong yang galak nguak-nguak, ngerit-ngerit, berarti hatinya tak baik. Kan macam itu. Ya cuman Allah tak pandang itu. Kadang-kadang ada wong yang nutupi dirinya tu orang soleh dengan perbuatan yang dipandang wong tak ada bagus. Makanya Rasulullah mengatakan di antara beberapa perkara yang disembunyikan Allah kepada makhluknya, di antaranya Allah menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya. Kalau tak kata yang tahu kita syanu wali, mana tahu kita. Supaya kita tidak berprasangka buruk dengan manusia sikap pun. Sebab kita tak ada tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan Allah. Makanya Nabi mengatakan, banyak-banyaklah kalian meminta doa terhadap sesama kalian kaum muslimin. Nak minta doa, tak mesti sama kiai lah Tidak minta doa, tak mesti sama ulama baik. Sama kawan-kawan kita, tak tahu kita kapan waktu dikabulkan Allah. Yang penting hati kita bersih, niat kita bersih. Minta berdoa, mana tahu kita. Kalau bahasa Palembang tu mulutnya asin. Hati-hati kalau mulutnya asin, lama-lama darah tinggi naik. Ada orang Palembang nyebut tu mulutnya asin, maksudnya doanya terkabul. Itu. Kemudian fahaddiq gaulaka bi amalik, maka benarkan, samakan ucapanmu dengan perbuatan. Jangan ngomong baik, amal ni tak. Samakan. Jangan pacak kita ngasih nasihat, tapi kita tak ada ngamal ke? Jangan. Amal ke? Wa innama wa amaluka biniyatika, amalmu itu samakan dengan niat. Jadi begini urutannya, ucapanmu samakan dengan amalmu, amalmu itu samakan dengan niatmu, tujuan niatmu, dan niatmu luruskan dengan ikhlas. Tak usah minta apa-apa, ikhlaskan kerana Allah Ta'ala. Al-amal lillah wahdah, terserah. Wa niyatuka wa ikhlasuka, sedangkan niat dan ikhlas yang kau lakukan itu bitasfiyati domirika wa islahi galbika, yaitu dengan cara pertama kau pengen jadi wong yang niatnya bagus, jadi wong yang ikhlas. Pertama bersihkan hatimu, baguskan hatimu, sebab hati itu adalah mudar, sumber dari segala pandangan Allah ada di situ. Baju wong pacak compang camping, tapi kalau hatinya tidak pacak compang camping. Ya, pernah kan anak cerita sama antum? Ketika Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni kan wong kayu-kayu dulu. Saking kayu-kayunya, dia tu tak pacak tidur. Mikirkan hartanya. Itu Ibrahim bin Adham itu. Kayu Ibrahim bin Adham itu. Sampai diceritakan Ibrahim bin Adham tu nengok apa? Nengok pengemis. Dia lagi tegak di ngelok istananya. Dia nengok pengemis. Kemudian pengemis tadi datang. Mampir di depan pintu gerbang rumah dia. Istana dia. Diintipnya, dia diingok-ingok, pengemis diperhatikannya sama dia dalam. Kemudian pengemis tadi ngawak buntelan, bekal dia tadi. Duduklah senderan pengemis tadi. Berkipas-kipas. Panas lagi dia. Tak kita tadi kan kipas No, duduklah senderan berkipas-kipas. Ingat lagi, duduk ke badan, lurus ke badan, muka bekalnya tadi. Metuklah sepotong roti dari dalam tempat tasnya tadi. Sudah tu sepotong roti. Sayyidina Ibrahim bingoi. Masya Allah, Sayyidina Ibrahim. Ingat lagi dia tetaknya roti itu dibagi dua. Sikok roti tetaknya oleh pengemis tadi dibagi dua. Duduknya lagi separuh di atas, separuh dimakannya dengan nikmat. Ini kalau kita jengok di pelajaran hidup. Separuh dimakannya dengan nikmat. Nikmat sudah nikmat. Beleuk pula dia. Ambil banyak minum. Dibungkus dia, minum pula sedikit.
Setelah minum sedikit, duduk kenyo, dimasuk kenyo banyu tadi dalam tasnya, dia senderan, tak lama, dia tidur dengan pulasnya dia tidur. Masya Allah. Nangis Sayyidina Ibrahim itu, ingat pengemis itu. Ya Allah, alangkah lemaknya hidup dia itu. Seakan-akan tak kata apa-apa, lemaknya. Dia ngomong sama ajudannya, wahai ajudanku, tunggui pengemis itu bangun dia. Kalau pengemis itu bangun, ajak masuk, aku nak ngomong sama dia. Begitu selesai, pengemis tadi bangun, tak lama tadi ngilang kecapek penatnya berjalan kan. Capek, begitu nak bergerak, dipanggil oleh ajudan daripada Sayyidina Ibrahim al-Adham. Dibawa masuk ke dalam, Tuan Ibrahim nak ketemu sama inti. Karena tadi dipikir, orang kaya deh. Fikir hati nak mungkin bagi pengemis tadi, kalau boleh jasa. Begitu masuk ke dalam, kan benar, tinjuknya duit. Tapi ditanyanya dulu. Aku memperhatikan gerak kau, alangkah lemaknya hidup kau tu. Tak kata beban seakan-akan. Nikmat. Itu nikmat. Kita mensyukur hidup namanya. Aku ini beban derita banyak. Walaupun harta banyak. Fikiran banyak. Belum ininya. Belum cobaan bininya. Belum cobaan anaknya. Belum usahanya. Belum mikirkan gaji karyawannya. Belum ininya. Belum musuh segala macam. Kau tu lemak ni. Apa dia yang kau rasakan, kata Ibrahim Adham. Pengemis jawab, tak kata wahai Tuhan. Aku merasa nikmati hidup. Memang ini sudah takdir yang Allah beri ke sama aku. Kenapa kau makan roti sikok separuh? Iya separuh. Kena mungkin aku takut ke depan tadi. Roti ni cuma sikok ni lah. Kadang-kadang aku makan galau. Kadang-kadang kau tak dua. Ada orang minta kawanku aku bagi. Adik nyari lagi. Kadang di mana aku tempat kenemu tempat istirahat. Aku capek aku istirahat. Banyak duit kau. Mana ada duit, seadanya baik. Jadi banyak beban. Ditanya dengan banyak pertanyaan. Sampai akhirnya, ambillah kau duit ini. Gawatlah kau balik. Sampai dikatakan, itu pengemis, tidak lagi jadi pengemis. Saking banyak diinjuk duit oleh Sayyidina Ibrahim. Lalu dia tinggalkan istananya tadi. Dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi ulama besar. Siapa tak kenal Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham. Pernah sekali waktu berjalan di pasar. Di Basrah, Iraq sana. Tengok seorang pengemis yang lagi duduk di pinggir bawah toko, pinggir toko. Kalau sekarang toko jangan dijual, toko tu bukan punya kita, punya orang. Di pinggir toko dia duduk. Pengemis ini badannya korengan, cacaran galau, kakinya buntu. Benana galau kulitnya. Matanya buta. Tidak tengok, kupingnya pekak. Tapi tak ada pekaknya, agak sama-sama lah. Pekaknya tu maksudnya bukan tertutupnya, masih pacak dengar. Pokoknya dia ngadu pada badan dia tu balak ya loh. Musibah ya loh. Sayyidina Ibrahim tu berteduh waktu itu ada hujan geribis. Maka dijingokinya pengemis ini sambil mengucapkan Alhamdulillahillazi faddalani ala katsiri min ibadika wa tafdila, katanya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan kepadaku melebihi daripada makhluk yang lain. Masya Allah. Sayyidina Ibrahim bertanya, apa dia yang Allah beri ke sama kau ni? Badan gorengan, kaki lumpuh, buntung. Apa dia kau puji Allah tu, apa dia? Apa dia maksud kau mengucapkan Alhamdulillah itu? Badan kau ni tak kata nikmatnya, balak ya loh. Musibah ya loh. Mata buta, badan gorengan, kaki katik. Apa dia Alhamdulillahnya? Maka orang tadi menjawab, wahai Ibrahim, dia tahu ini Ibrahim Adham. Wahai Tuan Ibrahim, aku tahu itu kau. Mana tahu, kita mana tahu? Orang soleh. Kau tahu tak? Bukankah Allah masih memberikan lisan yang masih bisa aku gunakan untuk memuji Allah? Badanku habis, tanganku boleh putus, kakiku boleh hilang, badanku boleh hancur. Tapi aku masih diberikan Allah lisan yang bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini hal yang tidak aku harus syukuri kepada Allah Taala? Kata Ibrahim. Nah ini tengok contohnya. Artinya kita memang dimasuk ke dalam hati kita, kita belajar di situ. Oh, cak ini rupanya meresapi nikmat dari Allah itu. Makanya Rasulullah mengajar kita untuk bertafakur di situ. Banyak-banyak bertafakur sampai-sampai dalam satu riwayat dikatakan kalau kita bertafakur 1 saat, 1 jam lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun kata Rasulullah.
Ibadah sunnah maksudnya selama 60 tahun. Kita pernah tak solat sunnah 60 tahun tak berhenti-berhenti? Umur lagi tak nyampe, belum tahu 60 nyampe apa tidak. Kalau yang sudah lebih dari 60, alhamdulillah. Model-model kita ni yang belum dari 60 tak tahu nyampe apa tidak. Namanya tu kan? Nah ini. Jadi hati perhatikan, bersihkan jiwa kita, jauhi hasud, jauhi iri. Tidak usah nengok milik orang lain. Biarlah jatah orang, jatahku, jatahku. Yang hati kita bersih. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ini hadis ma'ruf terkenal hadisnya, belum bertib tapi bunyinya belum. Ala inna fil jasadi mudghatan, kata Rasulullah. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya di jasad ini ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat, kalau daging tadi baik, salaha sairul jasad. Seluruh badan kita dari kepala sampai kaki melok baik kalau. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging ini hancur, buruk, rusak, fasada sairul jasad. Seluruh badan melok rusak kalau. Mulut jadi berbohong, mata jadi berkhianat, tangan jadi galak maling, kaki galak maksiat. Seluruhnya melok jahat kalau. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah. Segumpal daging tadi adalah hati. Makanya hati ni Masya Allah berat. Maka dari sinilah kita diwajibkan untuk memperhatikan sarful inayah. Benar-benar memperhatikannya. Ila islahihi wa takwimihi, untuk membenarkannya dan meluruskannya. Sebab hati ini adalah sesuatu yang paling cepat gelisah. Paling cepat berubah hati ini. Ya, berubahnya cepatnya. Nah, apa tak percaya? Dari belum berdetik sampai berdetik berubah dia sudah. Kalau sudah berdetik ni suasana raya dah berubah. Nah, jadi cepatnya berubahnya hati ni. Ya, tak percaya antum. Cobalah. Tengok. Kalau kita kepengen kira-kira 5 menit tak jadi. Tak jadi, berubah hati tadi. Nak buat baik itu kalau kita tak cepat laksanakan, berubah langsung dia. Itu hati. Kapan berubahnya hati? Taubat continued. Bersambung malam Khamis depan. InsyaAllah mudah-mudahan antum sehat afiat, diberikan Allah kekuatan iman dan Islam, dan semoga kita seluruhnya diampuni Allah dosa-dosa kita dan diberikan kemanfaatan dari zikir yang kita baca. Ingat tadi amalannya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Itu dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Waktu kita ngamalkannya dihayati dan diresapi, insyaallah akan bermanfaat buat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat inayah kepada kita semua dan mengampunkan dosa-dosa kita semua dan mengampunkan hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.